Shalom untuk kita semuanya, salam sehat dan salam sukacita selalu buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih yang saat ini mengikuti panduan ibadah pertanggangan keluarga ini. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pertanggangan keluarga ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 588 ayat 1 dan ayat 4. Mar hite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di perbadian atau palangi dohot tanoon. Amin. Dihorhon hapor suhon nami nasatokin jalanan neangido hasangapon na sumurung, na lumobi hamuliau na saliling-liling na tuhami. Hami akan naso tumailihon akan natarida, akan natumailihon akan naso tarida. Ay namartikido akan natarida, alay na saliling-liling na do akka na sutarida. Haleluya, martangi yang mahita. Alituhad debata pargogo na sohatu dosan, hodo silehon na pulapul tu akka na marsa roha, hodo silehon gogo tu akka na gali, asima roham, tatap ma akka na marsa roha, do akka na hona pangujunan, saya tatap ma hoy-hoy na sida, jala palua man na sida siyan hagogotani, asa patar di ida na sida hodo pangurupi, haporusan doho pangaramoti di hagugutan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel buat pertanyaan kita pada hari ini, tertulis dalam kitab Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat 17. Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat 17. Seperti biasanya kita membacanya secara responsoria. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela.
bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 112 ayat 1. 112 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Salam kasih, salam sehat, dan salam sukacita untuk kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk pertanyaan kita hari ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakannya, marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, membawa segelas air agar tidak tumpah, saya rasa itu bukanlah sebuah masalah yang besar. Tetapi ketika segelas air itu kita pegang berjam-jam lamanya, pasti itu akan menjadi sebuah masalah yang besar. Tangan akan menjadi pegal, tangan akan kaku, atau jangan-jangan gelas pun akan menjadi pecah, terjatuh dan pecah. Nah, apa yang mau saya katakan melalui gambaran itu? Ya, sering sekali beban yang tampaknya ringan tidak menjamin kita mampu bertahan menghadapinya.
beban yang tampaknya ringan itu bukan jaminan kita mampu menghadapinya. Nah, itu yang boleh kita lihat melalui kisah Simson dalam nats ini. Simson adalah manusia yang perkasa, yang mampu mengalahkan singa, mengalahkan puluhan bahkan ribuan orang Filistin. Tapi ternyata dia terjatuh bukanlah oleh sebuah tantangan yang besar. Dia terjatuh bukanlah oleh sebuah musuh yang besar. Tapi justru dia terjatuh oleh sebuah godaan kecil. Godaan dari seorang perempuan. Jadi sama seperti gambaran yang saya katakan tadi di awal, beban yang kecil tidak menjadi jaminan kita mampu bisa menghadapinya. Tapi justru sering sekali ketika beban atau godaan kecil itu terus datang menghampiri kita, jika kita tidak teguh, kita justru bisa terjatuh oleh godaan atau beban yang kecil itu tadi. Nah, itu yang bisa kita lihat tadi dari Simson. Dia tidak dikalahkan oleh singa karena dia mampu mengalahkan singa. Dia tidak dikalahkan oleh orang Filistin karena dia mampu mengalahkan, menjatuhkan puluhan, ratusan bahkan ribuan orang. Tapi justru dia terjatuh, terjerumus oleh sebuah godaan kecil dari seorang perempuan. Ya, mungkin saja Simson merasa dia sanggup melepaskan diri dari segala godaan dan tantangan. Tetapi ternyata iman Simson tidak setangguh kekuatan fisiknya. Iman Simson tidak setangguh kekuatan fisiknya. Ya, saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya mungkin kita tahu kisah, sedikit banyaknya kisah tentang Simson. Simson adalah salah seorang dari 12 hakim yang diangkat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Arti nama Simson sendiri adalah cahaya, bersinar atau matahari. Ia terlahir dari keluarga Manoah, dari suku Dan, yang tinggal di Zora. Bahkan kehadiran Simson, kelahiran Simson dianggap sebuah mukjizat karena ibunya telah lama mandul. Tetapi justru ibunya melahirkannya. Itu sebabnya kelahirannya dianggap sebuah keistimewaan, dianggap sebuah mukjizat karena dia dilahirkan dari kandungan seorang ibu yang sudah lama mandul. Bahkan yang lebih istimewa lagi, sejak Simson di dalam kandungan, dia telah dipilih dan ditetapkan Tuhan, dinazirkan oleh Tuhan. Apa artinya dinazirkan oleh Tuhan? Nazir dalam bahasa Ibrani itu berarti dia dikhususkan, dibaktikan, dipisahkan bagi Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat di pasal yang ke-13 ayat 7, Allah berkata bahwa sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nah, itu keistimewaan Simson. Dia dipilih, dikhususkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan yang istimewa oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin yang menguasai Israel pada saat itu. Nah, tapi disinilah kita bisa melihat awal dari kehancuran hidup Simson, di mana ternyata Simson mengabaikan panggilan Tuhan. Ia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia lebih patuh terhadap hawa nafsu dan egonya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, dia terjatuh bukan oleh pasukan perang yang besar, tapi dia terjatuh oleh hawa nafsunya sendiri, terjatuh oleh godaan seorang perempuan. Di mana kita bisa melihat pada pasal 14 ini, dia terpikat oleh seorang perempuan cantik dari Filistin.
Dan nantinya kita bisa melihat di pasal yang ke-16, dia juga jatuh hati kepada seorang perempuan yang bernama Delila. Nah, untuk itu saudara-saudari yang terkasih, karena hawa nafsunya, karena dia tidak mampu mengendalikan keinginan dagingnya, dia terjatuh, dia terjerumus dalam kehancuran. Dan nanti kalau kita lihat di pasal 16, karena cintanya kepada Delila, dia sampai memberitahukan rahasia kekuatannya, yaitu ketika rambutnya dicukur. Nah, untuk itu saudara-saudari, terkhusus melalui topik atau tema minggu kita, tema kita pada hari ini, mengajak kita hidup sebagai keluarga Allah. Tentunya kita harus menyadari bahwa melalui tema itu ada status yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih Tuhan, kita diangkat menjadi keluarga Allah. Nah, untuk itu sebagai anggota keluarga Allah, kita diajak, diminta untuk menyatakan kerajaan Allah, menjaga kekudusan nama kerajaan Allah, kemuliaan kerajaan Allah melalui kehidupan kita. Nah, melalui kisah Simson dan dihubungkan dengan topik tadi, apa pesan yang boleh kita petik melalui firman Tuhan di pertanyaan kita hari ini? Nah, yang pertama, sebagai anggota keluarga Allah, kita diajak untuk tunduk dan taat hanya kepada otoritas Allah saja. Hanya tunduk dan taat kepada otoritas Allah saja. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentulah biasanya dan wajar setiap orang tua memilih pasangan anaknya disesuaikan dengan bibit, bebet, dan bobotnya. Itu pasti, semua orang tua pasti melihat hal itu dan menyarankan agar anaknya memilih pasangan yang sesuai dengan bibit, bebet, dan bobot. Setidaknya satu iman, dari latar belakang keluarga yang baik-baik. Nah, namun dalam hal ini kita bisa melihat Simson justru tidak mengindahkan hal itu. Simson tidak peduli terhadap hal semacam itu. Bayangkan, dia memilih pasangan dari seorang Filistin. Padahal Filistin itu adalah musuh. Filistin itu adalah bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Filistin itu adalah bangsa yang ingin diserang oleh Allah karena mereka menindas orang Israel, dan Filistin itu sendiri tidak percaya kepada Allah. Ya, tentu saja orang tuanya terkejut. Ya, pasti kita juga akan mengalami seperti itu. Ketika anak kita berkata, saya ingin menikah dengan dia dari agama yang lain, pasti rasa terkejut itu akan ada. Dan saran dari orang tua itu pasti ada. Bahkan seperti yang kita ketahui, Allah berulang kali menyarankan agar umat Israel menjaga kekudusannya dengan tidak kawin campur dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengimani Allah. Tapi dalam nats ini justru Simson mencoba melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Dia terjerumus oleh kecintaannya, hawa nafsunya kepada seorang perempuan dari Filistin tadi. Nah, di sini kita boleh melihat saudara-saudari bahwa masalah Simson yang mendasar adalah karena Simson tidak tunduk dan tidak taat pada otoritas Allah. Padahal seperti yang saya katakan, orang tuanya, bahkan dia juga tahu Allah tidak menginginkan hal itu terjadi. Tidak tunduk pada otoritas Allah membuat dia membiarkan hasratnya menguasai dirinya. Dia tidak peduli segala akibat yang harus ditanggung. Padahal sebagai orang yang telah dipilih Allah, anggota keluarga Allah, harus menyangkal diri.
harus menyangkal segala hasrat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, yang menarik memang kita harus melihat di sini bahwa di ayat 4 seolah-olah Allah merestui keinginan Simson ini. Di sana dikatakan di ayat 4, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Tapi perlu kita ketahui bahwa pernyataan ini tidak berarti bahwa Allah lah yang membangkitkan keinginan Simson untuk menikahi seorang perempuan Filistin. Itu bukan keinginan Allah. Pada dasarnya Simson didorong oleh keinginan dan nafsunya sendiri. Namun dengan cara itu Allah ingin menunjukkan otoritasnya dan kuasanya dalam melakukan misinya menyelamatkan Israel dari Filistin. Sehingga walaupun Simson telah melakukan kesalahan, namun Tuhan memakai kesalahan Simson sebagai cara untuk mencapai tujuannya menyelamatkan Israel dari orang Filistin. Jadi sederhananya seperti ini. Bukan Allah yang mengizinkan Simson menikah dengan orang Filistin. Tetapi kalaupun Simson terjatuh kepada kesalahan menikahi orang Filistin, Allah tidak ingin kesalahan Simson membatalkan misi Allah menyelamatkan Israel. Itu sebabnya walaupun Simson terjatuh dalam sebuah kesalahan, tetapi Allah ingin menunjukkan kuasa dan otoritasnya dengan memakai kesalahan Simson untuk menunjukkan kuasanya menyelamatkan Israel dari Filistin. Ya, kita bisa bandingkan dengan kisah Musa ketika Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan Israel dari Mesir. Allah berkata kepada Musa, "Selamatkanlah bangsaku dari Mesir, dan ketahuilah aku akan mengeraskan hati Firaun." Nah, seolah-olah kekerasan hati Firaun dibuat oleh Allah, padahal sebenarnya tidak. Tapi yang mau dikatakan di sana, sekeras apapun hati Firaun, kuasa Allah, otoritas Allah di atas segala-galanya. Bukan karena kekerasan hati Firaun, lalu Allah tidak jadi menyelamatkan umatnya. Nah, seperti itu juga dalam nats ini. Simson terjatuh karena nafsunya, karena egonya, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah ingin menunjukkan kuasa otoritasnya dengan tetap memakai kesalahan Simson untuk menjatuhkan orang Filistin. Jadi pesan pertama firman Tuhan hari ini mau mengajak kita bahwa tunduklah, taatlah kepada otoritas Allah. Ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, ketika Tuhan memberikan kita kehendak bebas, ketika Tuhan memberikan kita segala yang baik dalam kehidupan ini, Tuhan menginginkan kita tunduk dan taat kepada otoritas Allah. Dan ketahuilah, sebesar apapun dosa dan kejahatan manusia, itu tidak dapat menghambat kuasa dan otoritas Allah. Allah akan tetap pada misinya. Dia akan tetap berkuasa dan berotoritas, menyatakan kemuliaannya, menyelamatkan umatnya di dalam dunia ini. Jadi itu pesan pertama. Mari saudara-saudara, kita yang adalah keluarga Allah, kita diajak tunduk dan taat hanya pada otoritas Allah. Hidup sesuai dengan misi dan visi Allah. Nah, yang kedua, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak memaksimalkan kekuatan yang diberikan Tuhan untuk memuliakannya. Memaksimalkan kekuatan yang diberikan Tuhan untuk memuliakan Dia. Nah, kesalahan Simson ketika dia sadar dia dinazirkan, ketika dia sadar dia punya kekuatan,
Tapi justru kekuatannya itu tidak dia kendalikan, tidak dia gali untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dia punya kekuatan istimewa. Dia punya kepintaran yang dari Tuhan. Tapi keistimewaan, kekuatan yang Allah anugerahkan pun ternyata tidak dia gunakan untuk memenuhi rencana Tuhan. Itu Simson. Dan bukan hanya Simson yang mau kita lihat dari sini. Perempuan Filistin atau Delila yang terkenal dengan kecantikannya. Itu kecantikan adalah berkat Tuhan. Tapi justru kecantikan yang mereka miliki bukan mereka pakai untuk memuliakan Tuhan, tapi justru kecantikan yang mereka miliki mereka pakai untuk menggoda dan menjatuhkan orang. Jadi ada dua hal yang boleh kita lihat di sini. Yang pertama, Simson, dia diberi kekuatan oleh Tuhan, tapi kekuatan yang dia miliki tidak dia gali dan pakai, tidak dia maksimalkan untuk Tuhan. Yang kedua, perempuan Filistin atau Delila nantinya perempuan cantik, tapi ternyata mereka menggunakan kecantikannya untuk menggoda dan menjatuhkan orang. Nah, jadi mari saudara-saudari sadarilah kepada kita pribadi, lepas pribadi, Tuhan mempercayakan talenta, karunia, berkat. Mari gali, mari maksimalkan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Terlebih kepada para orang tua. Sadarilah bahwa anak-anak kita, seperti apapun keadaan anak-anak tersebut, kepada mereka Tuhan kasih karunia dan talenta. Jadi jangan sekali-sekali ada orang tua yang justru mengkerdilkan anaknya dengan berkata, "Kamu anak bodoh. Dasar kamu anak apa?" Tidak. Tapi mari motivasi semua generasi muda untuk semakin menggali talenta, karunia, berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Agar dengan talenta, kekuatan yang Tuhan berikan, mereka boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Itu pesan kedua. Kita sebagai anggota keluarga Allah, mari saling menggali talenta, memaksimalkan kekuatan, memaksimalkan segala berkat yang Tuhan berikan hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan mau berpesan kepada kita, mari setia kepada Tuhan dan tidak kompromi terhadap dosa. Mari setia kepada Tuhan dan tidak kompromi terhadap dosa. Mari kita belajar dari Simson. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Jangan memberikan kesempatan kepada dosa untuk membuat kita terjatuh. Melainkan mari menjadi kuat, berakar di dalam firman. Jangan biarkan hal kecil menjadi batu sandungan bagi hidup kita. Mintalah Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap kelemahan kita, sehingga kita kuat dalam segala hal. Jangan menyombongkan kekuatan yang kita miliki, tetapi tetaplah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan menjaga seluruh kehidupan kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu pesan yang ketiga. Tetap setia dan jangan kompromi terhadap dosa. Jangan karena itu kita anggap sepele, lalu kita kompromi, selalu melakukannya tanpa kita sadari, itu akan membawa kita kepada dosa-dosa yang lebih besar lagi. Contoh, ada hal-hal kecil, ternyata hal kecil itu salah, tapi kalau kita terus menganggap hal yang kecil yang salah itu ada benar, jangan-jangan itu bisa membuat kita terjatuh kepada hal yang lebih besar lagi. Seperti Simson tadi. Karena dia punya kekuatan, dia menganggap dia mampu bisa mengatasi diri dari godaan, tapi karena Delila terus menggoda, akhirnya dia terjatuh. Contoh konkret saja, sebuah game yang lagi hangat-hangatnya saat ini, skater. Ya mungkin bagi banyak orang itu hal sepele, namanya game, namanya hiburan. Tapi kita tahu di game skater itu ada yang salah, karena ada nilai judinya. Ketika kita membiarkan diri berkompromi, menganggap diri kita mampu mengatasi dan tidak tergoda untuk lebih dalam lagi, hati-hati, jangan seperti Simson. Menganggap dia mampu mengatasi godaan-godaan kecil Delila,
tapi justru godaan kecil yang terus-menerus membuat dia terjatuh. Jadi jangan biarkan godaan-godaan kecil, jangan menyepelekan batu-batu kecil, tapi tetaplah setia dan jangan berkompromi terhadap dosa. Nah, itulah saudara-saudari pesan firman Tuhan melalui kisah Simson yang boleh kita petik melalui pertanyaan kita hari ini. 3 pesan tadi berkata kepada kita sebagai anggota keluarga Allah diajak untuk hidup sebagai anggota keluarga yang memuliakan Allah dengan 3 pesan. Yang pertama, tunduk dan taatlah hanya kepada otoritas Allah saja. Yang kedua, maksimalkan segala kekuatan, talenta, berkat, karunia yang Tuhan berikan untuk memuliakan Allah. Dan yang ketiga, setialah dan jangan pernah kompromi terhadap dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau bersyukur buat kasih Tuhan yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajari kami, di mana kami boleh belajar dari seorang hamba-Mu yang bernama Simson. Kami diajari untuk tetap tunduk dan taat kepada otoritas Allah saja. Ketika kami, Tuhan berikan kekuatan, kelimpahan berkat, ajari kami memakai itu semua hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Untuk setia kepada Tuhan dan tidak menyombongkan diri. Tidak sepele terhadap rintangan atau godaan-godaan yang kecil. Tapi ketika kami boleh setia dan berakar hanya kepada Tuhan, apapun godaan, apapun rintangan kecil atau besar, tapi kami tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti dan melaluinya kami dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kalaupun hamba-Mu ini terbatas dalam menjelaskan firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas memberikan hikmat, menuntun kami untuk selalu belajar mengerti firman Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati setiap harapan dan cita-cita kami, berkati ketika jemaat-Mu sedang dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika jemaat-Mu sedang dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan kami selalu berseru, berharap dan percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami dikuatkan dan kami akan tetap bersuka cita. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, terpujilah Engkau, kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 123 ayat 4. Buku Ende nomor 123 ayat 4. Setelah kita bernyanyi, doa syafaat dari salah seorang anggota keluarga. Kita bernyanyi dan memuji Tuhan dari buku Ende nomor 716 ayat 1 dan 2. Buku Ende nomor 716 ayat 1 dan 2. Dan kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita.
Tapasaha mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggat doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasaha tami masian na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabiwap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito ngatongan ni huriam doho di portipion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehom itu kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita madok di tangiang hato patay. Ali aman nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say roma harajaumu, say sau malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leho matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Una kami togi hotu pangunjunan. Palua mahami siap pangago ay horona punah harajaon do hagogoon rodi hasangapos sa liling nililing na amen asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani debata ama doho parsaoran ni tod di porbadia ma maddongani hamu sa luhuna amen.